Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Kusuma Dewi dengan nomor NIM 102212554, kelas K5 20 AR, akuntansi reguler, Universitas Teknologi Digital, ingin mempresentasikan analisis strategi bisnis antara restoran fast food McDonald dengan KFC untuk memenuhi syarat UAS manajemen pemasaran. Di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Di poin pertama ada pengertian strategi bisnis, lalu kedua ada sejarah perusahaan, ketiga ada visi dan misi perusahaan, di poin keempat ada struktur segmen bisnis, di poin kelima ada strategi pengembangan produk, di poin keenam ada kesimpulan dari kompetitif dua perusahaan antara McDonald dan KFC. Baik, saya masuk ke poin pertama, yaitu ada pengertian strategi bisnis. Menurut William Hans, mendefinisikan pengertian dari strategi bisnis adalah sebagai konsentrasi dari sumber-sumber pada peluang-peluang untuk mendapatkan keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya di poin kedua, saya mencoba membahas sejarah perusahaan dari McDonald terlebih dahulu. McDonald Corporation adalah waralaba rumah makan siap saji terbesar di dunia yang berpusat di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. McDonald mempunyai lambang dua busur yang berwarna kuning. Pertama kali ini, McDonald didirikan pada tahun 1940 oleh dua bersaudara yang bernama Dick dan Mark McDonald di San Bernardino, California, tetapi kemudian dibeli oleh Ray Kroc pada tahun 1955 di Des Plaines, Illinois, dan diperluas ke seluruh dunia. Restoran McDonald pertama di Indonesia ini terletak di Gedung Sarinah, Jalan MH Tamrin, Jakarta pada tahun 1991. Awalnya pemegang hak waralaba McDonald's di Indonesia adalah PT Bina Nusa Rama milik Bambang Rahmadi. Tetapi pada tahun 2009, hak waralaba McDonald's di Indonesia diambil alih oleh PT Rexo National Food. Lalu selanjutnya ada visi dan misi dari perusahaan McDonald. McDonald mempunyai visi menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Lalu mempunyai misi menjadi perusahaan terbaik bagi semua karyawannya di setiap komunitas seluruh dunia. Lalu menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul bagi setiap konsumen di setiap restoran cabang McDonald's. Lalu juga McDonald mengembangkan sistem operasional ke arah yang lebih baik lagi melalui adanya inovasi dan teknologi. Selanjutnya ada struktur segmen bisnis. Di sini ada beberapa layanan yang diberikan oleh McDonald. Yang pertama ini ada layanan drive-thru, lalu juga McDonald menghadirkan layanan pesta ulang tahun yang bisa dirayakan di restoran McDonald. Lalu ada layanan McDonald breakfast, lalu McCafe dan food stall. Lalu di sini saya akan menganalisis strategi bisnis yang dilakukan oleh McDonald. Pertama-tama, McDonald melakukan kerjasama dengan Coca-Cola untuk minumannya. Lalu, McDonald juga membuat slogan I'm Lovin' sebagai salah satu mempromosikan produknya. Lalu yang ketiga ada pengembangan pasar dan produk. Strategi pengembangan pasar, McD melakukan ekspansi dengan membuka gerai di kota-kota baru. Lalu, strategi pengembangan produk, McD dengan mengembangkan menu agar lebih diterima oleh konsumen. Lalu di poin keempat, ada strategi diversifikasi terkait. McD menyesuaikan selera masyarakat lokal dengan mengeluarkan menu baru. Misalnya, menu nasi uduk di McDonald yang ada dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Lalu di poin kelima, ada strategi diversifikasi tidak terkait. McD membuat program bagi anak-anak usia prasekolah untuk belajar, bermain, dan berkreativitas yang dinamakan McKids. Lalu di poin ke-6 ada strategi integrasi ke depan. McD mempunyai jaringan di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Lalu yang ketujuh ada strategi mainan anak dan CD vokal. McD juga mengeluarkan beberapa produk mainan anak dan CD vokal yang bekerja sama dengan beberapa grup vokal di Indonesia.
Selanjutnya, setelah menganalisis strategi bisnis menurut McDonald, saya akan menganalisis strategi bisnis menurut KFC. Selanjutnya, di sini ada sejarah perusahaan KFC. KFC adalah suatu merek dagang waralaba dari Yum Brands Inc. yang bermarkas di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Didirikan oleh Cole Harlan Sanders bersama dengan temannya yang bernama Peter Herman di Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat pada tahun 1952. Pemegang hak waralaba tunggal KFC di Indonesia adalah PT Fast Food Indonesia, Tbk, yang didirikan oleh kelompok usaha Galael pada tahun 1978 dan terdaftar sebagai perusahaan publik sejak tahun 1994. KFC pertama di Indonesia dibuka pada bulan Oktober 1979 di Jalan Melawai, Jakarta. Sama seperti McDonald, KFC juga memiliki visi dan misi. Visinya selalu menjadi restoran cepat saji nomor 1 di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang termodern dan terfavorit dalam segi produk, harga, pelayanan, dan fasilitas. Lalu mempunyai misi semakin memperkuat citra merek KFC dengan strategi dan ide-ide yang inovatif, terus meningkatkan suasana bersantap yang tiada bandingannya dan konsisten memberikan produk, layanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas, mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah. Selanjutnya ada struktur segmen bisnis. Sama seperti McDonald, KFC juga memberikan layanan seperti layanan drive-thru, layanan pesta ulang tahun, layanan KFC breakfast, KFC coffee, dan food bus. Di poin selanjutnya ada strategi bisnis yang dilakukan oleh KFC. Seperti kompetitornya, McDonald mempunyai beberapa strategi, KFC juga memiliki beberapa strategi. Yang pertama, melakukan kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh KFC sebenarnya sama saja dengan kerjasama yang dilakukan McDonald, yaitu bekerjasama dengan Coca-Cola sebagai minumannya. Lalu yang kedua, ada slogan KFC jagonya ayam. Menciptakan slogan tersebut agar membuat produk KFC memiliki keunikan tersendiri kepada para konsumen. Lalu, di poin ketiga ada pengembangan pasar dan produk. Strategi pengembangan pasar yang dilakukan oleh KFC yaitu memperluas jaringan restoran KFC ke berbagai negara. Di Indonesia, sekarang terdapat 689 negara yang tersebar di 163 kota atau kabupaten. Lalu, KFC juga mengembangkan menu-menu yang sudah ada dan menciptakan menu-menu baru yang lebih variatif dan lebih sehat. Lalu di poin keempat ada strategi diversifikasi terkait mengembangkan menu-menu baru yang berhubungan dengan ayam goreng yang merupakan produk unggulan berkualitas KFC. Salah satunya itu produk Double Down. Lalu di poin kelima ada strategi diversifikasi tidak terkait. Selain menjual makanan cepat saji, KFC juga menjual beberapa CD musik dari berbagai musisi tanah air. Lalu di poin ke-7 ada strategi mainan anak dan CD vokal. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa KFC juga melakukan beberapa kerjasama dengan para musisi tanah air, lalu juga menyediakan beberapa paket mainan anak. Lalu di poin terakhir ada strategi penghematan. Strategi penghematan itu pada saat itu KFC menutup 115 gerai di berbagai wilayah di Indonesia sebanyak 4.898 karyawan dirumahkan. Sementara sebanyak 4.897 karyawan lain dipotong gajinya akibat pandemi virus corona. Selanjutnya, setelah saya menganalisis strategi bisnis baik KFC dan McDonald, sebenarnya KFC dan McDonald ini sama-sama memiliki keunggulan secara kompetitif, yaitu dari segi kualitas produknya. KFC unggul pada ayam gorengnya, sedangkan McDonald unggul pada dessertnya seperti burger, kentang goreng, dan lain-lain. KFC lebih bisa diterima di kalangan masyarakat karena KFC hadir lebih dulu di Indonesia untuk kategori makanan berat cepat saji karena porsi ayam gorengnya yang lebih besar dan sudah menjadi makanan kebiasaan warga Indonesia. Sekian presentasi analisis strategi bisnis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.